Shalom alaihim Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk segala kebaikannya dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semuanya, karena sampai saat ini kita tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Biarlah selama Bapak Ibu saudara semua tinggal di rumah, menjaga kesehatan dengan baik dan senantiasa menjaga kebersihan dengan baik. Kesempatan berkumpul di rumah ini hendaknya digunakan dengan baik untuk mempererat, memperkokoh kerukunan antar anggota keluarga, hubungan ayah dan anak, hubungan suami dan istri, dan seluruh keluarga. Lebih daripada itu, seluruh isi keluarga hendaknya mempergunakan kesempatan yang ada ini secara bersama-sama untuk terus memelihara, menjaga kehangatan kehidupan rohaninya, yaitu dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan melalui mezbah doa. Doalah yang teratur bersama-sama dengan keluarga dan membaca Alkitab secara teratur supaya semuanya kita tetap mengalami kondisi rohani yang baik. Pada kesempatan malam ini saya merespon atas permintaan beberapa jemaat untuk saya mengisi renungan pada hari Rabu ini. Ya, oleh karena sekarang ini masih berkaitan dengan suasana Paskah dan kita semua masih merasakan nuansa Paskah yang begitu sangat kuat. Itu sebabnya saya pada malam hari ini akan mengambil tema dari Paskah ini, yaitu Yesus menampakkan diri. Yang saya ambil ayatnya dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, di antara saudara-saudara pernah melihat film koboi? Ya, saudara-saudara, hampir semua film koboi mempunyai pola cerita yang sama. Sebuah kota atau sebuah tempat dikuasai oleh sekelompok penjahat. Ya. Kelompok penjahat itu amat kejam. Penduduk kota itu ingin melawan, tentu saja, tetapi tidak berdaya. Tidak dapat berbuat apa-apa, malahan penindasan semakin berat saja. Namun ketika penduduk kota telah hampir tiba pada titik putus asa, tiba-tiba datanglah entah dari mana seorang pahlawan, lalu sang pahlawan itu pun bentrok dengan para penjahat.
pergulatan, pertempuran, peperangan sangat seru. Dan dapat kita duga sang pahlawan pun akhirnya menang. Ya. Film berakhir, sang pahlawan dengan kudanya pergi meninggalkan kota itu. Karena keadaan sudah aman. Semakin jauh, dan semakin kecil kelihatannya. Dan lama-lama tidak nampak lagi. Kisah tentang Tuhan Yesus juga mirip seperti itu. Ya, mirip seperti itu. Ketika manusia dikuasai oleh dosa, ya, dan mencengkeram amat eratnya, setiap kali manusia ingin bebas dari dosa dan melawan dosa itu, tapi cengkeraman dosa semakin kuat. Dan dalam keadaan yang hampir putus asa, ketidakberdayaan dari manusia, maka datanglah Tuhan Yesus, sang pahlawan. Di Bukit Golgota terjadilah pertarungan sangat sengit, sangat seru, yang paling menentukan antara Tuhan Yesus dan setan. Tuhan Yesus menang. Kristus Victor. Itulah Paskah. Setelah kemenangannya secara tuntas, pahlawan itu pun pergi. Semakin lama, semakin jauh, terangkat, terus naik, dan lama-lama kelihatan sangat kecil, lalu raib di balik awan-awan. Saudara sekalian, tetapi sebelum ia naik ke surga, Alkitab kita mencatat selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti seorang yang akan bepergian ke tempat yang jauh, kemudian memanggil para bawahannya dan mempersiapkan mereka, melengkapi mereka untuk meneruskan tugas pekerjaan yang sementara dia naik ke surga. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Memang Tuhan sekarang di surga, tetapi dia bisa dihampiri dan dia bisa menghampiri kita. Karena dia kembali kepada Allah yang sempurna, yang maha tahu dan maha kuasa. Namun yang perlu kita renungkan pada kesempatan malam hari ini ialah apa yang terjadi selama 40 hari itu. Memberikan kepada kita suatu petunjuk bagaimana ia datang menjumpai kita dan bagaimana kita dapat pergi menjumpai dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengamati dengan baik di dalam Alkitab, pertama-tama setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga, ia datang menjumpai orang yang sungguh-sungguh mencintai dia. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Bila kita dengan teliti membaca kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat bahwa keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes,
di sana mencatat sedikit berbeda-beda mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal, keempat Injil tidak melupakan satu nama, yaitu Maria Magdalena. Jadi siapa pertama kali dijumpai oleh Tuhan setelah kebangkitannya dari kematian adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah satu sosok yang begitu secara tulus dan bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, di sana waktu Tuhan Yesus dalam misinya memberitakan, mengabarkan keselamatan, memberi pengajaran keselamatan ke berbagai tempat. Salah satu orang yang ikut terlibat di dalam misi Tuhan adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena menunjukkan kasihnya ketika Tuhan masih melayani dengan kekuasaannya, dengan kebijaksanaannya, dengan kemasyurannya, kehebatannya. Dia mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita juga mengamati terus, Maria Magdalena adalah orang yang menunjukkan kasihnya ketika Tuhan tersalib. Dia berada di kaki salib Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ketika Tuhan Yesus dikubur Yusuf Arimatia, Maria juga ada di sana. Maria Magdalena ada di sana. Kemudian setelah dikubur, Maria Magdalena juga yang pertama kali, tentu dengan ibu-ibu yang lain, pagi-pagi buta, dia sudah mengunjungi kubur daripada Tuhan Yesus. Kita melihat di sini adalah satu sosok yang benar-benar mencintai Tuhan dengan tulus. Ketika Tuhan hebat, jaya, ketika Tuhan mati, ketika Tuhan dikubur, bahkan setelah dikubur pun, Maria Magdalena tetap dengan setia mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu bukan tanpa alasan, sebab di mata Tuhan, Maria Magdalena adalah orang yang begitu mencintai, mengasihi dirinya secara tulus. Maria menyadari itu karena seluruh kehidupannya ditemukan hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus dia menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dan itu Maria Magdalena tidak hanya sekedar dia kehutangan budi terhadap Tuhan, tapi dia kehutangan hidup yang tidak mungkin dapat dibalas dengan cara apapun, kecuali dengan kasih yang begitu sangat dalam, begitu sangat tulus. Kemudian itulah yang dilakukan oleh Maria Magdalena terhadap pribadinya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan suasana Paskah ini, memberikan pelajaran kepada kita kehidupan Maria Magdalena. Dengan satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini benar-benar dengan tulus dan bersungguh-sungguh kita mengasihi Dia? Biar kita renungkan. Biar kita menjawab pribadi-pribadi. Apakah saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Seperti Maria Magdalena. Kemudian itulah sebabnya sebelum Tuhan naik ke surga,
dia memanggil Simon Petrus. Pertanyaan yang sama sampai ditanyakan berulang kali, setidaknya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus lebih daripada mereka ini. Pertanyaan diulang lagi. Artinya apa di sini? Tuhan menuntut, Tuhan meminta supaya Simon Petrus benar-benar mengasihi Tuhan lebih daripada mereka ini. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, maka Allah sangat peduli dengan kita. Kita menjadi orang-orang yang mendapat prioritas dari perhatian Tuhan. Kita orang-orang yang istimewa di hati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan ketika benar-benar kita mengasihi Tuhan. Dalam semua situasi, semua keadaan, kita tetap akan bersama dengan Dia. Tetapi tanpa mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, jerih lelah kita, waktu yang ada pada kita, pengorbanan kita, persembahan kita, pelayanan kita, kebaikan-kebaikan tidak ada artinya sama sekali. Itu yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Adakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita sampai begitu besar kasihnya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Puji Tuhan. Kemudian hal yang kedua. Ya. Hal yang kedua adalah berbicara kepada siapa Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kematian. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kematian kepada orang yang sungguh-sungguh dengan hancur hati, ya, dengan hancur hati mengakui dosa-dosanya. Ya, saya bacakan ayat itu di dalam Injil Markus pasal 14. Ya, di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 pada ayatnya yang ke-72. Demikian firman Tuhan, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus terseduh-seduh. Satu penyesalan yang begitu sangat mendalam. Satu perasaan yang hancur. Perasaan yang sangat hancur ketika dia mengingat firman Tuhan yang pernah didengarnya. Dan Petrus ketika dia mengingat itu menangis terseduh-seduh. Seperti seorang wanita yang tidak berdaya, seperti seorang anak. Tapi Petrus dia menangis, menyesal, mengakui dosa-dosanya. Ya, itulah sebabnya Tuhan menghampiri, menampakkan diri kepada Simon Petrus walaupun dia benar-benar telah menyakiti hatinya Tuhan, menyangkal di depan banyak orang, bahkan dia pernah bersumpah di depan orang, mengutuk di depan orang bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi dia sadar akan dosanya itu, dia sadar akan kesalahannya, dia sadar akan kekeliruannya. Itulah sebabnya dia menyesal dan bertobat, dan Tuhan menaruh anugerah dan belas kasihan yang luar biasa
kepada orang-orang yang menyadari dosanya, kepada orang-orang yang mengakui dosanya, kepada orang-orang yang menyesali perbuatan-perbuatan jahatnya, dan kepada orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Dia menaruh anugerahnya yang besar. Dia memberikan pengampunan luar biasa. Sampai-sampai Yesaya pasal 1 ayat 18. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibasuh menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti salju. Pengampunan tuntas dan menyeluruh. Kalau orang itu memengai dosanya dengan sungguh-sungguh, dan Allah sangat menghargai akan sikap seperti ini. Mazmur pasal yang ke-51, saudara, baca di sana ayat 19. Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tidak memandang hina, artinya Tuhan itu begitu sangat menghargai hati yang hancur. Itu yang terjadi pada Injil Lukas pasal yang ke-15, anak bungsu yang sudah terhilang. Kemudian kembali kepada bapaknya atas kesadarannya sebagai anak yang telah menyakiti hati ayahnya, sebagai anak yang tidak taat kepada ayahnya, sebagai anak yang sudah lari jauh dari bapaknya. Tapi dia kembali dengan penyesalan, dia kembali dengan pengakuan, dia kembali dengan kerendahan hati, dia kembali dengan kehancuran hati atas dosa-dosanya. Dan dia katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Puji Tuhan. Dan ternyata anak itu tidak hanya punya angan-angan untuk kembali, tapi dia melangkah kembali kepada ayahnya. Perhatikan bagaimana besarnya kasih Allah untuk menantikan anak-anaknya itu kembali kepadanya. Begitu orang tuanya juga menantikan anak bungsu itu walaupun sudah menyakiti hati ayahnya. Dia ingin anak itu kembali. Dan ketika dia kembali dari jauh, ayahnya sudah melihat ayahnya berlari untuk mendapatkan anak bungsu itu. Walaupun keadaan kotor, walaupun keadaan sangat-sangat memprihatinkan, ayah itu datang, memeluk dia dengan erat, mencium dia. Dia begitu dekatnya, akrabnya kepada anaknya yang sudah kembali dengan pengakuan penyesalan dosa-dosanya. Dan dia akhirnya memulihkan status anak itu menjadi anaknya sendiri yang berhak menerima warisan yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita merasa tidak punya dosa? Adakah di antara kita tidak pernah merasa menyakiti Tuhan? Adakah di antara kita tidak pernah kita itu melakukan kesalahan? Kita sebagai manusia tidak luput dari semuanya itu. Seringkali kita menyakiti hatinya Tuhan. Seringkali juga kita menyakiti hati orang lain. Suami menyakiti hati istri, istri menyakiti hati suami, anak terhadap orang tua terhadap anak. Tapi jangan sampai kita membiarkan dosa itu menguasai kita. Kita harus segera bertobat. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita mengakui seluruh dosa-dosa kita dengan penyesalan yang dalam. Dan Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal pertama dikatakan 9 dan 10. Kalau kau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni seluruh dosa-dosamu dan menghapus semua kejahatanmu. Sehingga kita benar-benar orang-orang yang istimewa, walaupun dulunya kita orang berdosa. Mari, jangan sembunyi, jangan menutupi dosa, jangan sembunyi. Kita datang seperti Simon Petrus, mengakui, menangis, dan menyesal. Dan kita mendapat anugerah yang sangat limpah. Kemudian bagian yang ketiga, kepada siapa Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kematian?
Kalau kita mengamati dengan baik dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal yang ke-20 akan saya bacakan di sini. Ya. Yohanes pasal yang ke-20 pada ayatnya yang ke-25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan menampakkan diri kepada orang-orang yang secara pribadi begitu kuat kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Memang, Thomas adalah orang-orang yang tidak mudah mempercayai semua yang disampaikan oleh teman-temannya. Thomas tidak mempercayai perkataan teman-temannya yang mengatakan, "Aku sudah melihat Tuhan, sudah bangkit dari kematian." Karena kerinduan Thomas, keinginan Thomas, ingin bukti. Dia ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang cukup penting. Kekristenan itu harus benar-benar membangun dirinya sendiri bisa punya pengalaman terhadap Tuhan. Kekristenan tidak bisa hanya dibangun dengan kata orang lain. Kita tidak hanya bisa dibangun dengan pengalaman orang lain. Kita tidak bisa dibangun hanya dengan kesaksian orang lain. Tetapi kita akan memperoleh suatu pijaan yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi pegangan dalam hidupnya Thomas. Kalau aku belum melihat sendiri, mencucukkan jariku ke bekas lukanya, aku tidak percaya. Thomas ingin berjumpa pribadi dengan Tuhan. Karena itu sumber kebenaran yang mutlak. Teman bisa mengabarkan yang salah. Orang lain bisa mengabarkan yang salah dengan kata-katanya, bisa menipu, bisa memanipulasi, tetapi Tuhan mutlak kebenarannya secara sempurna. Kerinduan yang begitu dalam ternyata akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Dan Thomas begitu lega, Thomas begitu sangat bersyukur. Dia punya pengakuan kepada Tuhan lebih dari pengakuan yang lain. Sebab dia katakan setelah melihat Tuhan sendiri dengan matanya dan merasakan dengan hatinya, Thomas katakan apa? Dia katakan, "Ya Tuhan dan Allahku." Oh, puji Tuhan. Begitu bahagianya Thomas benar-benar menyaksikan kebangkitan Tuhan di dalam kehidupannya. Melihat secara langsung dengan matanya sendiri. Pengalaman pribadi itu sangat penting. Pengalaman pribadi terhadap Tuhan itu sangat-sangat penting. Kekristenan jangan hanya menyaksikan orang lain
mereka diberkati, orang lain mereka disembuhkan, orang lain mereka berhasil, orang lain mereka diselamatkan, orang lain mereka mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi kita secara pribadi harus benar-benar mengalami itu. Dan Tuhan pasti akan menyatakan itu. Kita mengalami diberkati Tuhan secara pribadi. Kita mengalami pertolongan Tuhan secara pribadi. Dan kita mengalami satu persekutuan yang indah secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu akan menjadikan satu landasan iman kekristenan kita sangat kuat. Kita tidak mudah untuk digoyahkan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 4 dan ayat 42, di sana ada satu pengakuan penduduk Samaria. Ya. Sekarang ku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi bukan karena perkataanmu, karena aku sendiri tahu dan aku melihat dia. Kami melihat dia. Begitu kuatnya pengakuan itu setelah dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini akan memberikan satu kekuatan rohani. Ada pengalaman langsung melihat, bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya kesaksian dari perempuan Samaria, tapi dia bertemu sendiri, melihat sendiri dari dekat dan bersama-sama. Ya, tentu kita tidak akan bisa pernah melihat secara fisik Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi secara spiritual, secara roh, kita akan bisa bertemu dengan dia lewat penyembahan kita, lewat doa kita, lewat kesungguhan kita, kerinduan Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Maka dia begitu akan menyatakan dirinya seperti kepada Thomas. Puji Tuhan, nyatakan seperti Thomas. Ya. Kemudian Yohanes pasal 9, dia mengalami sendiri, lahir buta sampai kepada dewasa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia, tapi Tuhan menyembuhkan dia. Secara pribadi dia mengalami. Dia mendapat tekanan begitu banyak supaya dia mengakui Yesus orang berdosa. Dia tidak mau. Begitu kuatnya, bahkan diintimidasi, diancam untuk dikucilkan, untuk dibuang dan lain sebagainya. Tapi dia begitu sangat kuat dengan pengakuan. Dia katakan, aku tidak peduli dia berdosa apa tidak, tetapi aku mengalami. Dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat. Haleluya. Pengalaman pribadi. Ya. Pengalaman pribadi itu sangat penting. Tidak takut dengan godaan, tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan apapun, karena telah mengalami secara pribadi. Ayub dalam keadaannya sangat hancur lebur. Dalam Ayub pasal 19 dia katakan, masih keyakinan yang luar biasa. Penebusku itu hidup dan aku akan bangkit dari debu ini. Mataku sendiri akan melihat dia dan bukan orang lain. Kuatnya dalam penderitaan yang hebat karena dia punya pengalaman pribadi. Rasul Paulus, dia begitu kokoh, kuat imannya dengan menghadapi semua macam penderitaan bertubi-tubi. Mengapa? Rasul Paulus punya pengalaman pribadi yang sangat kuat daripada Tuhan Yesus. Rasul Petrus juga demikian. Saudara, mari kita renungkan dalam kita memperingati Paskah ini. Tuhan menampakkan diri kepada orang yang sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi dia. Apakah dia mengasihi dia dengan tulus? Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang menyesali dengan sungguh dosa-dosanya. Dia akan menampakkan apa kita benar, menyesali, mengampuni, atau kita menganggap benar diri kita sendiri. Dia akan gagal. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan menampakkan diri kepada orang-orang yang secara pribadi ingin bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Paskah. Haleluya. Mari kita berkepala. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan bekerja dalam setiap hati yang mendengarkan. Menjadi terang, menjadi kekuatan, dan senantiasa meneguhkan kami semua di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah ketakutan yang melanda semua manusia. Kami ada kekuatan yang baru,
karena kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kami semua. Berkati seluruh jemaat Philadelphia tidak terkecuali, semua dilindungi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.